Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indera pengecap, indera penciuman, dan indera peraba. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi tersebut, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fania Alda Dewi Nastiti dengan NIM 7111911096 dari kelas 2C. Oke, jadi paling pertama di sini saya akan membahas mengenai indera pengecap. Mungkin kita udah nggak asing ya sama yang namanya indera pengecap. Bahkan sejak SD pun kita udah belajar mengenai indera pengecap ini. Jadi tujuan indera pengecap itu buat apa sih? Nah, indera pengecap ini bertujuan untuk memberitahu apakah sesuatu aman untuk dimakan atau tidak. Selain itu juga untuk regulasi asupan nutrisi seperti garam dan gula. Reseptor pengecap itu berada di tunas-tunas pengecap atau disebut juga dengan taste bud. Taste bud ini berada di area lidah, kerongkongan, dan langit-langit mulut. Reseptor pengecap juga mengalami regenerasi selama 7-11 hari sekali. Jika kita mengonsumsi makanan pedas dengan setiap hari, itu akan menghambat regenerasi reseptor pengecap kita. Bahkan mungkin dengan memakan pedas setiap hari itu tidak memberi kesempatan pada reseptor pengecap kita untuk melakukan regenerasi. Lalu selanjutnya, jumlah taste bud ini akan berkurang seiring dengan usia. Pada lidah terdapat bintik-bintik yang disebut dengan papila. Papila ini berisi taste bud. Taste bud pada orang dewasa berjumlah kurang lebih 10.000. Lalu terdapat juga 4 rasa dasar, yaitu manis, asin, asam, dan pahit. Lalu ada rasa kelima juga, yaitu rasa umami. Nah, biasanya rasa umami ini digunakan untuk meningkatkan rasa pada daging. Terdapat juga di keju yang sudah lama, di tomat, di daging, dan kecap. Lalu ada rasa fatty atau lemak. Nah, rasa-rasa tersebut merupakan perpaduan dari rasa-rasa 4 dasar itu. Lalu ada proses penetrasi. Proses penetrasi ini yaitu proses dari pemberian rangsangan sampai munculnya suatu kesan. Misalnya kita meminum obat. Nah, rasa pahit itu yaitu suatu kesan, lalu rasa pahit itu tidak segera hilang dari mulut kita. Nah, itu dinamakan aftertaste. Perangsangan alat pengecap dapat menimbulkan respon fisik, yaitu refleks. Misalnya mengeluarkan air liur ketika kita merasakan makanan yang enak, atau juga bisa memuntahkan makanan tersebut jika rasa makanan tersebut tidak enak. Nah, rasa juga berkaitan dengan pengalaman kita pada sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke indera pembauan atau penciuman. Penciuman merupakan indera yang paling primitif. Kenapa dikatakan paling primitif? Karena pada zaman dahulu orang-orang mencari makanan melalui indera penciuman. Lalu untuk mendeteksi ancaman atau bahaya. Indera penciuman ini juga sangat berguna untuk hewan. Pada manusia juga berguna dalam memilih makanan atau rasa dan melacak bau. Beberapa ahli beranggapan bahwa terdapat 4 bau dasar, yaitu ada wangi, contohnya seperti mawar, lalu ada segar, contohnya seperti cemara. Yang ketiga yaitu ada pedas, contohnya seperti kayu manis, dan yang terakhir yaitu yang keempat, bau busuk, misalnya telur busuk. Pada dasarnya manusia dapat mencium berbagai macam bau, namun mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi nama-nama bau tersebut.
Reseptor penciuman ini terletak di olfactory epithelium. Jalur saraf penciuman ini langsung ke area olfaktori di lobus temporal dan dikirim ke berbagai area otak, terutama sistem limbik yang berkaitan dengan emosi dan memori. Walaupun sistemnya berbeda dengan indera pengecap, tetapi indera pengecap dan penciuman ini saling berkaitan satu sama lain. Di indera penciuman ini ada adaptasi sensorik, yaitu pheromones. Nah, pheromones ini biasanya dikeluarkan oleh binatang, yaitu bahan kimia yang dikeluarkan oleh binatang, biasanya untuk menarik lawan jenisnya. Pheromones ini merupakan bentuk komunikasi yang paling primitif. Penelitian juga menunjukkan bahwa hal ini juga berpengaruh pada manusia. Contohnya, wanita tertarik pada bau laki-laki. Lalu pheromones ini berperan pula dalam sinkronisasi siklus menstruasi pada wanita. Nah, pheromones juga dapat mempengaruhi mood seseorang. Manusia dapat mendeteksi bau ketakutan dari pheromones ini. Sekarang kita lanjut ke indera peraba. Indera peraba ini merupakan sensasi berdasarkan stimulus pada reseptor di kulit. Nah, ada 3 sensasi, yaitu ada tekanan, temperatur, dan nyeri. Semua sensasi kulit yang kita ungkapkan seperti gatal, geli merupakan variasi dari ketiga sensasi yang tadi saya sebutkan. Misalnya gatal. Nah, gatal ini merupakan rangsangan titik-titik nyeri secara berulang-ulang. Di sini saya akan membahas tentang sensasi tekanan. Tekanan ini yaitu stimulus untuk sensasi tekanan adalah energi mekanik yang ditujukan pada kulit. Sensitivitas kita terhadap tekanan paling besar yaitu ada di bibir, hidung, dan pipi. Ada pula sensitivitas kita paling kecil yaitu berada di ibu jari kaki. Lalu ada efek adaptasi dari tekanan itu, yaitu memegang tangan teman. Sentuhan adalah aspek paling penting dalam attachment, terutama pada bayi. Lalu yang kedua yaitu sensasi temperatur. Temperatur ini reseptornya terletak di bawah kulit. Terdapat reseptor dingin dan panas. Reseptor dingin tidak hanya berespon terhadap temperatur yang rendah, namun juga pada temperatur yang sangat tinggi, sekitar 45 derajat Celcius. Pada kedua reseptor itu dua reseptor itu bekerja, tidak hanya salah satu yang bekerja. Lalu beradaptasi penuh terhadap perubahan sedang dalam temperatur. Misalnya kita nyelup atau nyemplung ke kolam renang, kita pasti adaptasi dengan suhu kolam renang itu. Lalu yang ketiga yaitu ada nyeri. Semua stimulus yang cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan jaringan atau stimulus yang berlebihan adalah stimulus untuk nyeri. Sensasi nyeri berguna untuk survival, yaitu untuk mengingatkan kita akan adanya kerusakan pada badan kita. Reseptor nyeri terdapat di seluruh tubuh, yaitu ada di kulit, jaringan sekitar otot, organ dalam, dan membran di sekitar tulang. Lalu terdapat 2 jalur saraf yang berbeda untuk mengirim isyarat nyeri ke otak, yaitu ada lajur cepat, yaitu fase fasik, dan lajur lambat, yaitu fase tonik. Di sini saya akan membahas keduanya. Lajur cepat ini langsung berhubungan dengan talamus, lalu langsung ke area motorik dan sensorik di korteks cerebral. Lajur cepat ini memberi informasi tentang tajam dan lokasi nyeri. Fase fasik atau lajur cepat ini biasanya nyeri yang dirasakan segera saat merasakan cedera. Nah, misalnya kayak kaki kita
nendang meja atau pintu dan sebagainya, kita akan langsung merasakan rasa sakit tersebut. Itu dinamakan dengan lajur cepat. Fase fasik ini biasanya singkat dan intensitasnya meningkat dan turun dengan cepat. Lajur cepat juga berfungsi sebagai warning system, yaitu untuk memberi informasi segera mengenai luka yang kita alami. Lalu ada lajur lambat, yaitu atau fase tonik, memberi informasi nyeri melalui sistem limbik di korteks cerebral, yaitu fungsinya untuk mengingatkan otak bahwa luka pernah terjadi, sehingga aktivitas normal perlu untuk dikurangi dan nyeri harus dipantau. Fase tonik ini atau lajur lambat, biasanya nyeri yang dirasakan setelah cedera terjadi. Contohnya kayak kita kadang nggak sadar kalau ada luka di badan kita. Kayak misalnya tiba-tiba kita baru ngeh gitu, ada luka di tangan atau di kaki dan kita nggak tahu penyebabnya apa. Kadang kita suka mikir, kok bisa ya ini luka kena apa. Nah, itu disebut dengan lajur lambat dan kita baru merasakan sakitnya ketika kita sadar ada luka. Lalu fase tonik ini biasanya berlangsung lama dan stabil, seringkali parah. Di indra praba ini ada teori kontrol gerbang. Nah, di sini ada spinal column terdiri dari gerbang saraf yang dapat dibuka atau memungkinkan persepsi nyeri, atau ditutup, yaitu memblok persepsi nyeri. Otak dapat mengirim sinyal turun ke spinal cord untuk menutup gerbang dan menekan sensasi nyeri. Ada caranya, yaitu misalnya akupuntur untuk menstimulasi endorphins. Persepsi nyeri sangat kompleks dan berbeda dari satu individu dengan individu lainnya. Ada juga gangguan genetik, yaitu congenital insensitivity to pain. Persepsi nyeri dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya bisa budaya, sikap, dan pengalaman sebelumnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang phantom limbs. Sensasi yang jelas dan realistik bahwa bagian yang hilang dalam tubuh masih ada. Ketika saraf sensoris dan sakit dari satu bagian tubuh diputus, maka area korteks somatosensoris menjadi sensitif terhadap input dari bagian tubuh yang teraktivitas di dekat korteks somatosensoris bagian tubuh yang hilang. Ilustrasi bahwa pengalaman sadar bukan selalu representasi dari informasi sensoris yang dicapai otak. Adapun cara mengontrol rasa sakit, distraksi. Yang pertama ada distraksi, yaitu pengalihan. Lalu yang kedua yaitu dengan cara mengatur nafas, dan yang ketiga yaitu counter stimulation atau memfokuskan terhadap luka yang sedang kita alami. Lalu ada yang terakhir, yaitu bisa dengan bedah, obat, akupuntur, pijat, dan hipnotis. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.